Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah tepat pada hari ini, hari Kamis tanggal 7 Maret 2024. Mari saudaraku, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta hikmat dengan berdoa padanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk perlindungan dan berkat Tuhan. Tuhan yang terus menjagai dalam sepanjang kehidupan kami. Bahkan ketika saat ini Tuhan menghendaki kami untuk bersaat hening sejenak untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan ingin bersabda kepada kami supaya di dalam kehidupan kami hidup seturut kehendak-Mu. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah di tengah kami karena setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah karya seni yang diambil dari negeri Sakura atau Jepang. Nama seni itu adalah kintsugi. Apa itu? Itu adalah sebuah kerajinan tangan di mana para pengrajin, para ahli seni itu mencoba untuk mengolah barang-barang yang sudah tidak berharga. Salah satunya adalah mangkok. Mangkok yang pecah tentu tidak memiliki nilai. Karena apa? Karena barang yang pecah sudah tidak dapat digunakan, sudah tidak dapat dinikmati lagi keindahannya. Siapa yang mau menggunakan barang yang pecah tersebut? Namun di mata seorang seniman, barang yang pecah yang tidak berharga itu kemudian diolah sedemikian rupa hingga kemudian barang yang pecah itu memiliki nilai yang sangat berharga. Nah, seperti gambar berikut ini. Ini merupakan salah satu karya kintsugi. Bagaimana sebuah mangkok yang pecah itu kemudian disatukan kembali dan kemudian diberikan emas di dalamnya, sehingga emas itu merangkai pecahan-pecahan kaca dan jadilah sebuah mahakarya yang sangat bernilai harganya. Dengan adanya emas ini, barang yang pecah yang tidak berharga kemudian menjadi bernilai, menjadi sangat bernilai harganya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah Allah juga menerapkan hal yang sama? Ketika kita melihat bagaimana Tuhan memporak-porandakan seluruh umat manusia pada zaman Nuh, semua manusia dan ciptaannya harus ditata ulang. Tapi di dalam karyanya itu Tuhan memiliki maksud tertentu karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, sehingga kemudian Tuhan menghukum dengan air bah. Tetapi di tengah air bah itu kemudian Tuhan memulihkan dan memberikan janji secara khusus kepada umat manusia. Seperti yang tertulis di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian ini menceritakan bagaimana Allah kemudian melakukan penciptaan ulang yang Ia lakukan. Dan bukan hanya sekedar penciptaan ulang, tetapi pada bagian ini kita juga melihat bagaimana Allah juga berjanji akan menyertai seluruh kehidupan umat manusia dan ciptaannya. Dan kalau kita melihat pada bagian ini, Tuhan memberikan sebuah tanda perjanjian, yaitu pelangi atau digambarkan sebagai busur. Pelangi itu menjadi sebuah tanda cinta Allah atas kehidupan umatnya. Dan bukan hanya umat manusia, tetapi semua ciptaan mendapatkan kasih-Nya. Maka pada bagian ini, Tuhan Allah berjanji akan menjaga dan memelihara, sehingga seluruh umat manusia dan ciptaannya mendapatkan kepastian hidup di dalam terang dan cinta kasih Tuhan. Dan bukankah berbicara tentang perjanjian itu biasanya dilakukan oleh dua orang yang setara? Tetapi kalau kita melihat dalam bagian ini, kita tidak setara dengan Allah. Allah yang lebih tinggi, lebih mulia kemudian mengadakan perjanjian dengan kita, manusia yang lemah dan tak berdaya. Maka bisa dikatakan perjanjian ini sangat menguntungkan bagi kehidupan kita. Perjanjian ini adalah sebuah perjanjian anugerah dari Tuhan. Dan bukankah saat ini
kita juga merasakan bagaimana penyertaan dan kasih Tuhan. Itu artinya janji Tuhan terus Ia berikan kepada kita. Tak mengenal waktu, Allah terus berkarya hingga saat ini dan sampai dengan masa yang akan datang. Maka melalui firman ini, Tuhan mengajak setiap kita untuk tidak usah khawatir di dalam kehidupan kita. Ya, memang kita punya pergumulan. Ya, memang kita hidup di tengah pencobaan. Tetapi ingatlah bahwa janji Tuhan akan selalu setia bersama dengan kita. Ketika kita mau datang kepadanya, ketika kita mau berserah kepadanya. Maka saat ini, saudara dan saya diundang Tuhan untuk menyerahkan seluruh kehidupan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa tangan Tuhan akan memegang setiap kita. Dan biarlah firman hari ini meneguhkan kita untuk terus hidup di dalam janji Tuhan. Mari bersama kita akan mengakhiri firman hari ini dengan kita bersama-sama kembali berdoa padanya. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk janji Tuhan dan kasih setia Tuhan yang tak pernah berakhir. Bahkan ketika saat ini kami boleh merasakan, kami tahu Tuhan sungguh mengasihi setiap umat-Mu. Untuk itu Tuhan, anugerahi kami kehidupan supaya di dalam kehidupan kami terus dapat memegang erat firman-Mu sehingga kami dapat terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu Tuhan, mampukan setiap kami. Inilah Tuhan doa kami dan syukur kami. Kami mau memasrahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan cinta pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah perenungan kita hari ini. Selamat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan dan selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai setiap kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.